Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kita takut sama mati ya jamaah ya. Takut sama mati. Karena siapa di sini yang pengen mati sekarang? Nggak mau. Saking takutnya sama mati ketika badan sudah nggak enak. Aduh takut mati ini. Aduh napas sesek ini. Aduh jangan-jangan besok mati. Aduh takut kita. Nanti kalau misalnya mati gimana warisan saya, gimana harta saya, gimana istri saya, gimana anak saya, gimana usaha. Takut sama mati. Kita kan takut sama mati. Ya. Kalau kenapa kita takut? Karena salah satu orang takut akan mati ini adalah banyak dosanya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala afdolil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bidinihi wa sunanihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada hari ini, pada malam ini, Allah perkenankan kita kembali untuk berjumpa melalui udara bersama Masjid Ar-Rasyid Indonesia dan Yayasan Al-Mahbubah Bina Umat dalam program kajian yang kita programkan untuk atau sebagai sarana untuk lebih kita saling nasihat menasehati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam kesabaran, dan di dalam kasih sayang. Program kajian ini kami beri nama dengan program Kismis, yaitu program kajian Islam Senin dan Kamis. Ya, kita singkat menjadi Kismis. Jadi insya Allah setiap hari Senin malam Selasa dan setiap hari Kamis malam Jumat kita jadwalkan untuk live kajian Kismis dan juga sebagai sarana untuk mengisi waktu kita untuk menjadikan waktu ini, usia ini menjadi lebih bermanfaat dengan insya Allah kita menambah ilmu. Dan kaum muslimin dan muslimat semuanya, insya Allah pada malam ini kita mulai kajian Kismis kita pada suatu pembahasan karena kita jadwalkan pada setiap hari Senin malam Selasa. Ini adalah kajian yang bersifat temanya adalah tematik. Kita bisa ambil tema-tema yang sekiranya sedang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan setiap hari Kamis malam Jumat temanya nanti insya Allah kita akan membahas tentang Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang dapat membinasakan umat manusia. Nah, sekarang hari Senin, kita mulai kajian Kismis ini, kajian Islam, Senin Kamis. Pada kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang kita ambil adalah sebuah tema yang cukup sangat menarik. Ini ada beberapa permintaan dari saudara-saudara kita, Ustadz, bisa nggak Masjid Ar-Rasyid bahas tentang sesuatu yang bisa menggugah kesadaran kita? Karena kita ini di zaman sekarang ini, Masya Allah Ustadz, banyak sekali ujian dan cobaan dan segala hal yang bisa membuat jangan-jangan bisa melemahkan iman kita. Nah ini ya, itu semuanya karena kita terasa ya jamaah ya. Sekarang kita semuanya merasakan hal tersebut, tapi jangan sampai menjadikan kita kembali lagi lemah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Kita ambil tema pada malam ini di kajian perdana kita pada program Kismis dengan tema Jangan Menunda Taubat. Ya, tema kita malam ini adalah Jangan Menunda Taubat. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat, kenapa tema Jangan Menunda Taubat ini sangat penting untuk kita bahas bersama? Dan saya atau kami berada di hadapan jamaah sekalian bukan berarti kami adalah orang yang suci 100%, tidak. Kita semuanya adalah orang-orang yang manusia-manusia yang bisa sangat berkemungkinan untuk tergelincir di dalam dosa, di dalam maksiat, dan di dalam keterpurukan. Dan di sini kita mengkaji bersama kajian ini, jangan menunda taubat, agar ini menjadi sarana buat kita untuk saling muhasabah, buat kita semua untuk saling sadar, agar sebenarnya bagian dari hidup kita ini, dari berbagai macam kelemahan kita yang gampang terjatuh kepada dosa dan maksiat, ternyata taubat itu sangat kita butuhkan agar tetap mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya jamaah. Jadi tema ini sangat penting karena tidak ada seorang pun di antara kita jamaah yang bisa terbebas dari dosa. Dan satu hal yang perlu kita pahami bersama, yang lebih bahaya itu bukanlah banyaknya dosa. Ya jamaah, yang paling berbahaya itu bukan banyaknya dosa. Tapi yang lebih bahaya adalah ketika kita sudah menyadari kita adalah makhluk Allah yang mudah atau gampang terjatuh kepada perbuatan dosa, kita ini menunda-nunda taubat sampai atau hingga ajal kematian menjemput kita. Itu yang bahaya. Kita masih bergelimang dengan dosa dan maksiat, dan kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling bahayanya jamaah. Kita dipanggil Allah dengan ajalnya yang bisa datang kapan saja menemui kita. Malaikat maut bisa kapan saja menjumpai kita. Kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang paling berbahaya. Makanya penting bagi kita agar kita membahas ini biar supaya hati kita mantap kembali untuk kembali kepada Allah dengan taubatan yang murni, yaitu taubatan nasuha. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama harus kita sadari dalam hal yang berkaitan dengan taubat, tadi kita singgung sedikit, bahwasanya kita semua nih manusia, kami di sini di Masjid Ar-Rasyid Indonesia, di Yayasan Al-Mahbubah Bina Umat, dan seluruh saudara-saudara muslimin dan muslimat, kita semua manusia, hamba Allah yang pasti berbuat dosa. Ini di garis bawahi. Kita semuanya pasti berbuat dosa. Oh, begitu ya Ustadz? Iya jamaah. Semua kita berbuat dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita berbuat dosa atau pasti jatuh kepada perbuatan dosa atau kesalahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari periwayatan dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un, ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nah, ini jamaah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam, setiap anak Adam, anak keturunan Adam, kita semua nih anak keturunan Adam, ya, karena Nabiullah Adam alaihi salam adalah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Nah kata Nabi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak keturunan Adam pasti melakukan khata', pasti melakukan kesalahan, tidak akan terlepas dari kesalahan. Wa khairul khata'in, dan yang terbaik
dari orang-orang yang melakukan kesalahan, apa kata Rasulullah? At-tawwabun adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, kita semuanya pasti salah, pasti melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari semua orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih jamaah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2499. Nah, jamaah, ucapan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa manusia seperti kita ini tidak luput dari dosa. Ya, tidak luput dari dosa. Coba kita ingat-ingat diri kita, jamaah. Ya, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kita ingat diri kita. Jangan kita melihat orang lain. Kembali lagi, kami selalu mengingatkan kita untuk diri kita, ya, untuk diri kita dulu, untuk pribadi kita dulu. Ya, ingat bahwasanya banyak dosa yang kita lakukan juga. Ya, dari mata kita, apakah berbuat dosa? Dari ucapan kita atau dari lisan kita, apakah berbuat dosa? Dari telinga kita, apakah berbuat dosa? Dari hati kita, apakah berbuat dosa? Dari tangan kita, apakah berbuat dosa? Dari kaki kita, apakah berbuat dosa? Di seluruh apa yang ada di dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam hidup kita, dari apa yang kita punya sekarang, apakah melakukan dosa? Nah, mata kita melihat kepada yang haram, lisan kita mengucapkan sesuatu yang mengundang atau mendatangkan dosa, telinga kita mendengarkan sesuatu yang mendatangkan dosa, hati kita ini bisa jadi hati kita juga menjadi pusat untuk produksi dosa, bisa jadi ya hati kita sekarang. Terus tangan kita, kaki kita yang ada semua, ini bisa jadi berpotensi semuanya adalah mendatangkan dosa karena kita berbuat kesalahan-kesalahan dari yang dilarang Allah dan dari yang dilarang Rasulullah SAW. Bahkan jamaah, terkadang seseorang mengumpulkan dosa setiap hari tanpa menyadarinya. Bisa jadi dosa kita, coba sekarang kita introspeksi diri kita jamaah. Dari mulai kita bangun tidur sampai jam sekarang nih, jam segini nih, kita jam 8 malam ini kurang lebih. Kira-kira kalau kita hitung-hitung diri kita, udah berapa dosa yang kita lakukan dari bangun tidurnya jamaah? Coba ya, kita ingat-ingat kembali berapa dosa yang kita telah sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Nah, karena kita menyadari kita semuanya ini adalah manusia yang mudah terjatuh kepada kesalahan, maka itulah Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya. Allah membuka pintu taubat yang sebesar-besarnya, membuka pintu taubat selebar-lebarnya kepada kita semua. Tinggal kita mau masuk nggak ke dalam pintu taubat tersebut. Nah, jamaah muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia, sahabat Yayasan Al-Mahbubah Bina Umat, yang selanjutnya kita harus pahami bahwa Rabbuna Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Nah, salah satu jenis atau golongan manusia dari hamba-hamba Allah yang paling disukai dan yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang bertaubat. Itu jamaah. Ya. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Kalau kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dicintai olehnya, maka ketuklah pintu taubat tersebut dan masuklah ke dalamnya. Karena pintu taubat ini dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Kita bawa diri kita kepada Allah dengan dosa-dosa agar Allah mengampuni. Jangan sampai ajal datang, malaikat maut sudah berada di sisi kita belum bertaubat jamaah.
Bahkan mengetuk pintu taubat pun kita belum. Nah, naudzubillah. Nah, inilah menjadi bahan renungan buat kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Jamaah, bener nggak ini? Dalilnya mana Ustadz? Nah, ini penting nih. Dalilnya mana? Coba jamaah yang menyimak bisa dibuka Al-Qur'annya atau bisa disimak apabila ada Al-Qur'an di rumahnya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Nah, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin, menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai, mencintai juga orang-orang yang mutatahhirin, yang mensucikan diri mereka. Masya Allah, jamaah, Allah tuh cinta. Kita ini pendosa tapi masih dicinta oleh Allah. Kita ini kotor tapi masih dicinta sama Allah ketika kita bertaubat dan kita kembali untuk membersihkan diri kita. Oh jamaah, bahkan ayat ini juga ada di dalam salah satu doa. Apa coba jamaah yang ada ayat ini dalam doa? Ayo, doa setelah wudhu. Doa setelah kita berwudu mau sholat, ya setelah kita wudu kan kita berdoa ya jamaah ya, bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca doa adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku bagian dari orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang mensucikan diri. Dah jamaah. Nah, dalam ayat ini bisa kita perhatikan bersama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerima taubat, tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat. Bahkan semakin seseorang sadar, semakin seseorang ini sadar akan kesalahannya, lalu dia kembali kepada Allah Tabaraka wa taala dengan tulus, semakin besar pula harapannya untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, cinta Allah, siapa sih yang nggak mau dicintai oleh Allah, jamaah? Ya, kita kalau dicinta sama makhluk aja seneng, betul tidak? Nih, jamaah semua yang ada di rumah yang menyimak kajian ini, misalnya seorang istri pasti sangat senang ketika dicintai oleh suaminya. Dan juga seorang suami pasti sangat senang, sangat bahagia juga apabila dicintai oleh istrinya. Dicintai oleh pasangan kita saja, yang halal ya, dicintai oleh pasangan kita, suami istri, adalah bagian dari kebahagiaan, apalagi ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, yang menciptakan alam dunia yang sekarang kita tempati, yang mengatur semua kehidupan kita dengan begitu apik dan sempurna. Allah mencintai kita. Coba, kebahagiaan mana yang bisa menandingi dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan salah satu kunci cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepadanya dan kita mensucikan diri kepadanya dengan memohon ampunan pertaubatan tersebut, jamaah. Ya. Dan harus kita sadari ketika kita berbicara tentang taubat, ketika kita berbicara tentang cinta Allah, tapi kenapa ada pertanyaan begini, Ustadz? Ya, sering ini kita kalau kita isi kajian atau kita membahas tentang bab dosa, bab taubat gitu ya.
ada saja pertanyaan itu, biasanya ada pertanyaan seperti ini, Ustadz, mengapa banyak orang yang menunda-nunda taubat? Tuh, kenapa banyak orang yang suka atau senantiasa menunda-nunda taubat mereka, padahal sudah ada yang menyampaikan peringatan, sudah ada yang menyampaikan nasihat. Kenapa banyak orang yang menunda-nunda taubat? Nah, ini kita jawab ya jamaah ya. Kita jawab sesuai dengan ilmu kita. Nah, kita jawab, banyak manusia ya, kita tidak sebutkan kekhususan, banyak manusia ya yang berkata, kalau berbicara tentang dosa, banyak manusia berkata disuruh taubat, ayolah taubat. Misalnya ada seorang anak melihat bapaknya, naudzubillah, mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Rasyid, jamaah Yayasan Al-Mahbubah Bina Ummah, dan seluruh pemirsa semuanya, tidak ada yang seperti ini. Misalnya ada seorang anak yang melihat orang tuanya itu gemar bermaksiat, atau tidak mau sholat, atau ya pokoknya tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya berkata, "Pah, Mah, Bapak, Ibu, kenapa nggak mau sholat? Mau sampai kapan kayak begini?" Nah, seorang anak kadang kan sisi kasih sayang kepada orang tuanya ketika melihat seperti itu kan, alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya ini adalah anak yang soleh ya. Berkata kepada orang tuanya, kenapa nggak mau sholat, atau kenapa nggak mau puasa, kenapa mama papa bermaksiat. Nah, atau saudara kita, teman kita, kakak kita, adik kita, atau orang-orang di sekitar kita, ketika disampaikan nasihat untuk bertobat, jawabannya apa? Nanti kalau sudah tua. Nah, itu versi pertama. Nanti kalau sudah tua sajalah baru tobat. Nah, atau nantilah kalau sudah haji. Wah, nungguin haji dulu baru bertobat. Ada lagi versi yang lain jawabannya. Nanti kalau sudah berhasil, kalau sudah kaya, kalau kata orang pelabuhan, kalau sudah benghar, kalau sudah kaya, itu kalau kata orang Sunda ya jamaahnya. Nah, atau nanti kalau sudah anak-anak sudah pada besar, tobat nungguin anak-anak besar jamaah. Kalau anak-anak juga pada gede. Nah, atau nanti kalau sudah pensiun, tobat nungguin pensiun. Nah, banyak versi jawaban. Ya, kita bahas sekarang bukan menjawab versinya, tapi kita ambil dari sisi kenapa orang enggan untuk bertobat, padahal kematian tidak pernah menunggu alasan. Jamaah, kematian kita tidak ada yang menunggu alasan kita. Ya Allah, jangan ditarik dulu nyawa saya. Ya Allah, malaikat maut, jangan diambil dulu nyawa saya. Saya masih belum bisa, saya belum pensiun misalnya. Atau saya belum tua. Nggak ada alasan seperti itu, jamaah. Ya, disinilah harus kita pahami kenapa banyak orang menunda taubat, padahal ajal kematian ini selalu mengintai. Ajal kematian kita selalu mengintai. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 34. Perhatikan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Nggak ada yang tahu untuk perkara besok, jamaah. Nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini, di belahan bumi mana dia akan mati. Nggak ada yang tahu, jamaah. Kita sekarang tinggal di tempat kita. Di tempat kita masing-masing ini, di seluruh Indonesia. Kita kan semuanya tersebar di mana-mana dari bumi Allah. Tidak ada yang tahu di tempat mana kita akan mati, jemaah. Nggak ada yang tahu. Nah, kita tidak tahu kapan kita mati, nggak ada yang tahu. Di mana kita mati dan dalam keadaan apa kita akan mati. Karena itu menunda tobat adalah sebuah, dalam tanda kutip, menunda tobat adalah sebuah
perjudian yang sangat berbahaya, dan tanda kutip. Ya, menunda tobat adalah sesuatu yang seperti perjudian yang sangat berbahaya, yang kita nggak akan tahu kapan ini. Ya, jamaah, berapa banyak orang yang berangkat pagi untuk mencari nafkah, untuk melaksanakan aktivitas, paginya dia berangkat, sore dia pulang sudah menjadi mayat. Banyak jamaah. Berapa banyak orang yang malamnya tidur dalam keadaan sehat, pagi dia bangun tidur, sudah tidak bisa dibangunkan lagi. Maksudnya di sini pagi ini dia sudah tidur nggak bangun-bangun, sudah meninggal. Banyak kejadian seperti itu jamaah. Nah, disinilah yang harus kita pahami, bahwasanya kematian datang tanpa peringatan. Kematian datang tanpa peringatan. Jamaah, kalau kita main HP, ya, kita main ponsel. Nah, ini kan kita sekarang sering main handphone ya. Kalau di handphone kita, kalau kita mengetahui atau ada sesuatu yang berkaitan dengan diri kita atau informasi, kan ada notifnya. Ada WA masuk, wah, ada notifnya. Terus ada ada telepon masuk, ada notifnya. Ada transferan masuk, ada notifnya gitu ya jamaah ya. Coba saya tanya semua sama jamaah, ada nggak kematian yang bernotif? Coba siapa yang mau di sini mendapatkan notifikasi kematian di HP? Centreng, selamat, besok Anda akan meninggal dunia. Ada nggak yang mau? Pasti tidak mau mendapatkan notifikasi kematian. Kapan dia akan mati? Nah, karena begini, kematian itu tidak ada peringatannya, jamaah. Kaum muslimin, muslimat, kematian itu tidak ada peringatannya. Nah, penting bagi kita memahami ketika kematian datang tanpa peringatan, ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Firman Allah Subhanahu wa taala, kita ulang, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kita takut sama mati ya jamaah ya. Takut sama mati. Karena siapa di sini yang pengen mati sekarang? Nggak mau. Saking takutnya sama mati ketika badan sudah nggak enak. Aduh takut mati ini. Aduh napas sesek nih. Aduh jangan-jangan besok mati. Aduh takut kita. Nanti kalau misalnya mati gimana warisan saya, gimana harta saya, gimana istri saya, gimana anak saya, gimana usaha. Takut sama mati. Kita kan takut sama mati. Ya. Kalau kenapa kita takut? Karena salah satu orang takut akan mati ini adalah banyak dosanya. Ya. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kata Allah, manusia ini suka lari dari kematian. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia akan menemui kalian, ini sudah pasti. Fa innahu mulaqikum, bahwasanya sesungguhnya kematian itu al-maut, pasti akan menemui kalian, tuh akan datang. Bahkan dalam firman Allah yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, jamaah muslimin dan muslimat, sahabat Masjid Ar-Rasyid, sahabat Yayasan Al-Mahbubah Bina Umat yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya sekarang, ya, betapa banyak orang dalam sekelilingan kita, di antara sekeliling kita, berapa banyak atau betapa banyak orang yang berangkat kerja pagi lalu meninggal di hari sorenya. Kayak kemarin belum lama itu kan kejadian yang tabrakan kereta ya. Berangkat kerja, berangkat pergi, pulang, ternyata ada kejadian tersebut, pulangnya bukan ke rumah, tapi ke kuburan. Istilahnya baliknya nanti bukan nempatin rumah lagi, tapi nempatin kuburan. Sudah meninggal. Banyak seperti itu, jamaah. Banyak kejadian seperti itu. Ya.
berangkat kerja pagi lalu meninggal sore hari. Tidurnya malam, terus pagi dia tidak bangun lagi. Bahkan ada yang terlihat sehat, tapi mendadak kena serangan penyakit. Wah, ini banyak jamaah. Saya punya beberapa teman seperti itu. Ya, semoga Allah merahmati mereka. Gitu. Ada beberapa teman kita, jamaah kita tuh ada jamaah. Sehat, tanya, Bapak sehat? Sehat Ustadz, Alhamdulillah. Tapi setelah itu, dapat kabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan. Astagfirullah. Ya. Kemarin masih ngobrol sama saya tanya gimana kabarnya, Pak, sehat Ustadz. Nah, yang kelihatan sehat saja bisa mati mendadak. Ya, macam-macam, ada yang bilang katanya serangan jantung lah, ada yang bilang katanya angin duduk lah, ada segala rupa, yang pasti meninggalnya mendadak. Tuh, kematian datang jamaah tanpa notifikasi. Dan ingat jamaah, sekali-sekali kita datengin kuburan. Coba sekali-sekali kita datengin kuburan. Jangan yang kita datengin pameran terus. Jangan kita datengin adalah pesta terus. Jangan yang kita datengin adalah hal-hal yang bisa menjadikan kita lupa sama mati. Coba sekali-sekali kita lihat kuburan tuh jamaah. Di dekat Masjid Ar-Rasyid di bawah nih di kampung. Ada kuburan tuh, terkadang saya suka berhenti kalau naik motor oleh kuburan ya. Nah, kuburan ya Allah. Ingat, berapa banyak itu di kuburan dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai rencana panjang di dalam hidupnya, tetapi tidak sempat atau belum sempat terlaksana rencana hidupnya tersebut karena telah terputus dengan kematian. Ya, berapa banyak? Orang yang mempunyai rencana A, B, C, nanti harus begini, minggu depan begini, tahun depan begini, belum terlaksana rencananya, sudah terputus dengan kematian. Tuh, di kuburan banyak kayak begitu. Dan itu tempat kita nanti jamaah, kuburan. Ya. Pernah lihat kuburan jamaah? Pernah lihat lubang kuburan? Nanti kita kayak begitu jamaah, nanti kita dimasukin ke dalam lubang kubur. Nah, dari itu semua, ini seharusnya buat kami pribadi dan kita semua harus tergugah. Dan sekali lagi kami mengingatkan buat kita semua, pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat masih terbuka jamaah. Rasulullah SAW bersabda, baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW bersabda, dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2759, Rasulullah bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah perhatikan ini ucapan yang begitu sangat memotivasi kita untuk segera kita bergegas bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat. Allah membentangkan ampunannya agar orang-orang yang berjalan dengan kemaksiatan di siang hari bisa bertobat pada malam hari. Tobat jamaah. Siang ini mungkin kita banyak dosa, ada malam ini kita bertobat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya pada siang hari agar orang-orang yang berdosa di malam hari bisa bertobat di siang hari. Di malam hari melakukan dosa, siangnya taubat jamaah, taubat. Ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat jamaah. Subhanallah, Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita kesempatan hari ini, malam ini, sekarang juga. Jangan menunggu besok jamaah. Bisa jadi datang sesuatu yang tidak ada notifikasinya, yaitu kematian dan kita belum bertaubat. Dan selanjutnya kita singkat, dosa sebesar apapun bisa diampuni. Dosa sebesar apapun Allah akan ampuni kecuali dosa kesyirikan, yaitu syiriknya adalah syirik besar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, Masya Allah. Begitu kasih sayang Allah yang sangat luas kepada kita semua. Allah sampai berfirman kepada kita, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri kita sendiri, terhadap diri mereka sendiri. Hamba-hamba Allah yang melampaui batas. Kadang kita melampaui batas, jemaah. Yang sudah diberikan peringatan jangan dikerjakan, itu adalah suatu perbuatan yang mendatangkan dosa, maksiat yang dilarang Allah, kita kerjakan. Ini kan orang-orang yang melampaui diri kita, melampaui batas. Ya. Tapi kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Tuh, punya Rob Allah Subhanahu wa taala yang sangat menerima taubat dan mengampuni dosa. Dosanya gampang, nggak perlu pakai tebusan dosa, nggak usah pakai bayar ini, bayar itu, taubat sama Allah. Nggak perlu pakai hal-hal yang aneh-aneh, bertaubat sama Allah, kembali kepada Allah, jauhi segala hal-hal yang Allah larang, dan kerjakan sesuatu yang Allah perintahkan, taat kepada Allah, kembali kepadanya, tunduk dan patuh. Nah, ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayat yang paling memberikan harapan kepada pelaku dosa. Apapun dosanya. Dosa manusia apa aja sih, jamaah? Nah, syahwat. Nah, banyak dari kita yang jatuh terhadap dosa karena syahwat. Syahwat kita yang tidak terkendali, syahwat kita yang kita lampiaskan kepada tempat yang haram, syahwat kita yang mengikuti bisikan-bisikan syaitan, syahwat kita atau syahwat-syahwat yang diletakkan kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya sesuai dengan syariat. Ini dosa. Syahwat yang tidak terkendali. Maksiat-maksiat kita kepada Allah, maksiat-maksiat kita kepada Rasulullah SAW. Kita hitung diri kita, maksiat apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, kelalaian-kelalaian kita, hal-hal yang kita lalaikan dari apa yang Allah perintahkan kita lalaikan, dari hal-hal yang Allah larang banyak kita lalaikan, kita melampaui batas, jemaah. Kezaliman-kezaliman kita banyak pula kita lakukan. Kezaliman kita, banyak dosa-dosa dari kezaliman kita, dan sekarang yang lagi booming nih. Naudzubillah, maaf ya, kami tidak pernah membahas dalam sesuatu apapun yang berkaitan dengan pribadi, tidak. Kita bahas misal sekarang korupsi, ya, korupsi miliaran, korupsi triliunan, mengambil hak orang lain, merampas harta rakyat dan sebagainya. Ini kezaliman. Bertobatlah bagi siapapun dari kita semua yang diberikan amanah memegang suatu kepercayaan. Laksanakanlah amanah tersebut dengan penuh rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan zalim. Korupsi itu adalah bagian dari kezaliman, ya jamaah. Mau hidup sampai kapan kita? Mau serakus apa makan uang-uang haram itu? Mau sampai kapan, jamaah? Mau jadi apa itu uang dikorupsi? Ya? Dinikmatin juga apa sih kita makan cuman sepiring, jamaah? Kita tidur cuman selonjoran. Ya, kita pakai baju juga cuma selapis, dua lapis, jemaah. Korupsi, uang rakyat sampai miliaran, sampai triliunan, mau jadi apa coba? Mau dibawa kemana? Mobil nggak dibawa ke kuburan, motor nggak dibawa ke kuburan, emas-emas, semua kemewahan tidak dibawa ke kuburan. Lalu zolimnya kepada manusia, zolimnya kepada orang-orang yang memberikan amanah, mau jadi apa? Gitu, jamaah. Ini bagi semuanya, kita semua, ya, yang mempunyai amanah kepada sesuatu hal yang diamanahkan, jangan zalim dan jangan korupsi, jangan mencuri, jangan memanipulasi. Ingat, kematian bisa datang kapan saja. Naudzubillah, diazab di dunia, juga diazab di neraka. Naudzubillah. Nah, jamaah, maka
selama belum mati dan belum terbit matahari dari barat, pintu taubat masih terbuka. Nah, jamaah sekalian, ada pertanyaan Ustadz. Nah, ini pertanyaan sini datang karena di tempat kita ini suka ada notifnya. Ya, saya suka lihat, oh ada pertanyaan, notif pertanyaan ya. Kapan taubat tidak lagi diterima? Kapan taubat tidak lagi diterima, Ustadz? Nah, kita jawab ya jamaah, dalam Al-Qur'anul Karim, surah An-Nisa ayat 18, dalam surah An-Nisa ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang terus melakukan kejahatan hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, lalu mereka berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Kematian sudah datang baru bilang taubat. Ini udah nggak diterima lagi jamaah. Kematian sudah datang baru bilang taubat. Jangan sampai ya Allah. Mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan melakukan dosa, naudzubillah. Semoga Allah jauhi kita semua jamaah dari hal-hal seperti itu. Saat ruh sudah ditenggorokan, ketika ruh ini sudah ditenggorokan, sudah mengerongkong seperti itu jamaah, itu udah nggak lagi diterima taubat. Coba lihat tuh, kalau misalnya kita masuk ke rumah sakit, lihat orang-orang yang sedang sakaratul maut di ruang ICU, di ruang gawat darurat, atau di jalan orang-orang yang mendapatkan celaka atau apa ketika mereka sakaratul maut. Dengarkan dari tenggorokan mereka. Ini ruh ini udah ditenggorokan. Ketika ruh sudah ditenggorokan, udah nggak bisa lagi diterima taubat jamaah. Kita akan mengalami itu. Dan seeloknya pada saat ruh setelah menempel, telah berada di tenggorokan, ya, kita sudah bertobat kepada Allah, dan yang sebaik-baiknya tobat ketika Allah mencabut nyawa kita sebelum ajal, sebelum nyawa ini lepas dari jasad kita, yang kita ucapkan adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang di akhir kehidupannya mengucapkan La ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Coba jamaah, ruh sudah sampai tenggorokan, udah nggak bisa lagi tobat. Yang kedua, ketika malaikat maut sudah datang. Kita dalam keadaan koma, kita sudah dalam keadaan tidak bisa berdaya upaya, tubuh kita, malaikat maut datang, udah nggak bisa tobat jamaah. Semua tobat dalam kondisi seperti itu sudah tidak diterima, terlambat. Nah, sebelum terlambat, ayolah jamaah. Kita semua, saya, semua tim Masjid Ar-Rasyid, semua tim Yayasan Al-Mahbubah Bina Umat, semuanya saudara-saudariku yang dicintai Allah, semuanya. Ayo kita sebelum terlambat, mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah, sebelum kita akhiri kajian ini, ada beberapa juga yang kita bahas. Syarat-syarat tobat itu apa sih Ustadz? Syarat-syarat tobat, yang pertama para ulama menjelaskan, syarat tobat adalah yang pertama, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, dan bukan karena malu kepada orang lain. Ingat, tobat itu syaratnya, karena tobat itu adalah ibadah. Syarat sahnya ibadah itu adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk atau tuntunan mutaba'ah Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Rasul. Ikhlas, taubatnya ikhlas karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena dibilang tokoh, bukan karena, wah karena saya tokoh nih, misalnya RT, RW, lurah, gubernur, bupati gitu kan, wah saya sholat seakan-akan tobat, padahal nggak pernah sholat sebelumnya. Bukan karena manusia, tapi tobat karena Allah. Ya. Yang kedua, menyesali tobatnya sebagaimana Nabi SAW bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan adalah tobat, nyesal daripada dosa, sesali jamaah. Jangan ketagihan terus sama dosa, sama maksiat. Tapi sesalilah. Itu adalah salah satu syarat untuk taubat. Terus meninggalkan dosa, tidak mungkin seseorang bertobat tapi masih terus menikmati maksiatnya. Tinggalkan.
Jangan malah makin kecanduan sama dosa. Bertekad tidak mau mengulanginya lagi, dan berkaitan dengan hak manusia, tunaikan. Kalau kita ingin bertobat, yang berkaitan dengan hak-hak manusia, tunaikan. Maka harus pertama, kalau kita mengambil haknya, pulangin. Yang pernah minjem duit, yang pernah hutang sama temannya, sama saudaranya, atau pernah terjadi transaksi jual beli, yang masih punya hutang, taubat, berusaha keras untuk pulangin tuh, balikin hutangnya. Yang kedua, meminta maaf dari segala khilaf kita, minta diikhlaskan, minta diridhoi, minta maaf. Dan yang ketiga, menyesali kezaliman kita kepada orang yang kita berbuat dosa kepadanya. Dan salah satu dosa yang harus kita minta maaf kepada orang tersebut adalah ghibah. Ghibah itu adalah merusak harga diri orang lain. Ghibah itu taubatnya bukan cuma sama Allah, tapi minta diikhlasin. Maaf ya mas, maaf ya mbak, maaf ya teteh, akang, saya pernah ngegibahin, tolong dimaafkan gibah saya. Tuh, makanya punya mulut, nanti hati nih, lisan kita juga bisa mengandung perbuatan dosa yang luar biasa. Nah, buah dari taubat yang pertama, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al Imran ayat 135, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Terus yang kedua, bertobat itu mendapatkan ketenangan hati, karena hati yang penuh dosa akan sempit, jemaah. Hati yang penuh akan dosa akan menjadi hati yang selalu gelisah, gundah gulana karena dosa. Maka taubatlah akan melapangkan dada kita. Terus taubat dapat mendatangkan rezeki. Ini yang banyak kita susah sekarang. Nyari duit susah, nyari makan susah, nyari kerja susah. Semua kita susah, ya. Mungkin kita disuruh banyak bertobat kali, tobat massal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-Qur'an, di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Kata Allah Subhanahu wa taala, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian, Allah akan memperbanyak harta-harta kalian, dan Allah akan juga memberikan anak-anak yang banyak dan berkah kepada kalian. Istighfar, taubat, biar Allah turunkan berkahnya, biar Allah banyakkan harta kita, banyakkan anak kita, banyakkan semua segala sesuatu yang dapat menjadikan bahagia kita di dunia dan di akhirat. Terus taubat juga dapat menjadi wasilah hidup kita dengan akhir husnul khotimah. Nah jamaah, kita semuanya pengen hidup bahagia dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, setiap kita apabila ingin mendapatkan husnul khotimah, akhir hidup yang baik, penutup hidup kita yang baik, meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka bertaubat. Kita semua bertobat, orang yang banyak bertobat, orang yang selalu bertobat akan lebih dekat kepada akhir kehidupan yang baik, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah semua. Jamaah kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu semuanya, kita semua pasti akan mati, semua kita camat, calon-calon mati. Semoga Allah memberikan kita husnul khotimah dengan kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup ya sekian ya jamaah, karena ini ternyata sudah lebih dari setengah jam, nggak terasa ya. Yang ingin menyimak kembali nanti ada di channel YouTube ya, channel YouTube-nya Yayasan Al-Mahbubah Bina Umat. Nanti ada di sini nih, ininya nih, apa namanya, alamat kanal YouTube-nya untuk murojaah ya. Kami tidak berniat sedikit pun untuk mengkomersilkan dakwah, tidak ada, naudzubillah. Kami semuanya niatnya adalah ikhlas karena Allah, untuk mensyiarkan ilmu, untuk mendakwahkan agar kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhoannya. Lihat semua arsip-arsip rekaman kajian keilmuan kita di channel YouTube Al-Mahbubah Bina Umat. Insyaallah taala kita ada rekamannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri.
segala hal yang berkaitan dengan kebenaran adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dari Rasulullah SAW, dan segala macam bentuk kesalahan, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang lalai datangnya dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan kepada seluruh teman-teman, saudara-saudari, bapak, ibu, ayah, bunda, semuanya kaum muslimin muslimat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, ada ungkapan yang kurang pantas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita jumpa lagi dengan izin Allah. Mudah-mudahan umur panjang. Kita jumpa lagi hari Kamis malam Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.